Hakikatnya diri yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hakikatnya diri yang sejati, judul yang kami angkat kali ini. Kita sebagai hamba wajib tahu diri, tentu juga wajib tahu ke Tuhannya, karena tidak ada satu makhluk yang tidak membutuhkan penciptanya, entah yang secara langsung diciptakan Tuhan yang Maha Pencipta atau makhluk yang dari hukum sebab dan akibat terjadinya dari makhluk juga. Di ajaran tasawuf disebutkan, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kalau dibalik, siapa yang tidak mengenal dirinya mokal dapat mengenal Tuhannya. Juga bukan berarti setelah mengenal diri pasti dapat mengenal Tuhannya. Dalam kenyataannya atau fakta yang ada, banyak yang merasa telah mengenal dirinya sendiri, malah Tuhan dengan dirinya sendiri disamakan. Sedangkan di dalam agama diajarkan awal beragama itu mengenal Tuhannya, dalam kurung menjadi rukun sahnya beragama Islam itu kita diwajibkan bersyahadat. Bahkan di dalam sholat setiap 2 rakaat dan rakaat yang akhir kita diajarkan bersyahadat dan berisyarah menunjuk ke depan, bukan menunjuk ke diri kita sendiri, dalam pengertian yang merasa dapat menyatu dengan Tuhannya itu kurang belajar, dalam kurung kurang ajar, atau disebut kurang belajar atau kurang wawasannya. Secara logika, apa dibenarkan bersaksi tidak ada yang disaksikan dan mengaku telah bersaksi, sedangkan diri kita itu disebut hamba yang wajib menghamba kepada Tuhannya. Manusia diciptakan ada yang melalui hukum sebab dan akibat dari makhluk atau dari alam, diproses kedua orang tua, dan setelah berusia 120 hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiupkannya ruh. Tentunya yang meniupkan dengan yang ditiupkan itu berbeda. Dalam Al-Quran diserukan, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang menyamakan ruh dengan Tuhannya menyerupai tauhid agama tetangga yang nabinya dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menyerupai tauhidnya Raja Fir'aun. Yang demikian ini sama dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka, dalam pengertian pasti salah Tuhan atau salah iman, atau hanya pemuja berhala walau berhalanya tidak dipatungkan. Mengenal diri ada 2 sisi, yang zahir dan yang batin. Yang zahir disebut jasmani, yang disebut jasmani panca indera, pikiran dan hati. Bila mati akan dikembalikan ke bumi atau bumi pertiwi. Diri yang batin disebut rohani, yang disebut rohani ruh dan jiwa. Bila
terpisah dari jasmani akan kembali menuju di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, jasmani dan rohani, yang dapat diketahui atau dimakrifati atau dipahami itu masing-masing berbeda. Contoh, telinga hanya dapat makrifat dengan adanya suara saja, dan 5 indera tidak dapat makrifat yang dimakrifati yang lain. Hati atau pikiran terbatas dengan apa yang diketahui panca indera saja. Dalam kurung, jasmani terbatas ma'rifatnya cuma ke zatnya makhluk saja, tidak lebih. Makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dapat dimakrifati dengan rohani. Secara logikanya, yang dibekali agama Islam itu ruhnya manusia. Tentu juga yang dapat tahu, mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rohani atau ruh, dalam pengertian rasa di jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh, dan itu wajib diilmui atau yang disebut awal beragama itu mengenal Tuhannya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.